Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi materi berikutnya, yaitu mengenai aturan sinus. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita cari tahu dulu rumus aturan sinus itu apa sih. Nah, jadi misalnya di sini ada sebuah segitiga ABC yang berseberangan, atau sudut yang berseberangan dari sudut C ini adalah C kecil, sudut B berseberangan dengan B kecil, sudut A berseberangan dengan A kecil, ya. Jadi C berseberangan dengan C kecil, B berseberangan dengan B kecil, A berseberangan dengan A kecil. Kemudian kita potong menjadi dua bagian, ya. Kita ambil sisi tengahnya, ya, maka ini nanti menjadi sudut segitiga siku-siku, ya. Nah, yang memotong ini anggap aja sisi C-nya ini, C ini Bu tulis ini sebagai D, ya, karena kan dia ada bertambah satu sisi, jadi CD-nya ini kita anggap sebagai X. Nah, jadi dia terbagi menjadi dua segitiga, ya. Yang pertama segitiga ADC dan yang kedua segitiga CDB. Nah, dari mana kita dapatkan rumus aturan sinus itu? Yang pertama, coba kita tutup dulu segitiga yang sebelahnya ini, jadi yang tersisa hanya segitiga CDB. Nah, kalian masih ingat kalau mencari sin, karena sini kan menggunakan aturan sinus, berarti kita pakai sin. Nah, mencari sin itu adalah apa? Depan per miring, ya. Nah, depannya di sini apa? Depannya di sini adalah X, miringnya adalah A. Maka di sini ditulis sin B, ya, karena kan di sini kita mencari sinnya, ya. Sin B sama dengan X per A. Depannya adalah X, miringnya adalah A. Jadi X sama dengan A dikali sin B, karena A-nya ini kita pindah ruas ke sebelah sini, maka menjadi A kali sin B. Jadi ditulis X sama dengan A kali sin B. Ini menjadi persamaan pertama. Yang kedua, misalnya kita tutup lagi segitiga yang sebelahnya ini. Nah, kita tutup lagi, ya, segitiga sebelah sini. Nah, anggap aja ini tidak ada. Maka sin A-nya berarti X per B, karena depannya adalah X, miringnya adalah B. Jadi kalian tulis sin A itu sama dengan X per B. X sama dengan ini B-nya, kalau kita pindah ruas jadinya B kali sin A, maka menjadi X sama dengan B kali sin A. Ini jadinya nanti adalah persamaan kedua. Nah, perhatikan ini ada dua persamaan. Yang pertama persamaan 1, X sama dengan A kali sin B. Yang kedua X sama dengan B kali sin A. Jadi kita tulis A sin B sama dengan B sin A, ya, karena kita gabung persamaan 1 dan 2. Kemudian kita kelompokkan yang A dengan A, yang B dengan B, maka menjadi A per sin A, B per sin B. Nah, ini kita dapat sebuah rumus, ya. A per sin A sama dengan B per sin B. Sekarang kita cari lagi C-nya. Nah, ini kan tadi sudah kita belah, ya, segitiganya. Sekarang kalau misalnya Ibu ambil dari yang A-nya ini, dibelah lagi segitiganya menjadi dua bagian. Misalnya di sini ini sebagai E, ya, nih. Lihat gambarnya seperti yang ini. Ini Ibu ambil dari gambar yang paling atas tadi. Jadi ini kita belah, ya, menjadi dua segitiga lagi, tapi Ibu kasih sini sudutnya di titik E. Maka jadi ada dua segitiga. Yang pertama segitiga AEC, yang kedua segitiga AEB. Nah, sama, yang memotong kedua segitiga ini kita anggap sebagai Y, karena sebelumnya kita anggap sebagai X, maka yang di bawah ini kita anggap sebagai Y. Nah, sama, misalnya kita tutup dulu segitiga yang sebelahnya ini. Kalau kalian mencari sin C, ya, atau kita tutup aja sebelah sini. Kalau kita mencari sin B dulu, ya, baru sin C. Nah, kalau mencari sin B, maka depannya adalah Y per miringnya adalah C, maka ditulis sin B sama dengan Y per C. Maka Y sama dengan C kali sin B. Dari mana ini? Karena C-nya pindah ruas menjadi C kali sin B, maka ditulis seperti ini. Ini menjadi persamaan 1. Nah, kemudian kalau kita tutup lagi yang sebelah sini, maka mencari sin C-nya adalah, depannya adalah apa? Depannya adalah Y, miringnya adalah B, maka ditulis
sin C sama dengan Y per B. Maka Y sama dengan B kali sin C. Dari mana? Dari sini. B-nya kalau kita pindah ruas jadinya B kali sin C, maka ditulis seperti ini. Ini kita dapatkan dua persamaan. Nah, sekarang kita gabung keduanya. Y itu sama dengan C sin B, dan satunya lagi Y sama dengan B sin C. Kita tulis C sin B sama dengan B sin C. Maka kita kelompokkan C dengan C, B dengan B. Jadinya nanti C per sin C, B per sin B. Nah, kita lihat ini kan sama nih, A per sin A sama dengan B per sin B. Kalau ini C per sin C sama dengan B per sin B. Kalau kita gabung, maka menjadi seperti ini, menjadi sebuah kesamaan, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Maka ini dinamakan aturan sinus. Oke, ini sampai sini ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Langsung saja. Pada segitiga PQR diketahui sudut P sama dengan 60 derajat, sudut Q sama dengan 45 derajat, dan panjang PR sama dengan 10 cm. Hitunglah panjang QR-nya. Nah, jadi sebelum mengerjakan soal kalian gambar dulu segitiganya. Nih PQR, kemudian R besar ini pasti seberangnya adalah R kecil. Kalau Q besar seberangnya adalah Q kecil. P besar seberangnya adalah P kecil. Nah, kita tulis yang diketahui apa saja. Sudut P 60 derajat ditulis di sini. Sudut Q 45 derajat ditulis di sini juga, dan panjang PR adalah 10. Berarti PR yang ini. Ya, PR sama dengan 10. Hitunglah panjang QR. Nah, yang dicari ya QR. QR itu sama dengan V. Maka kalau kita menggunakan aturan sinus, nah, pertama karena kita mencari QR, berarti P-nya ini sudut P per sin P. Kemudian yang Q-nya Q per sin Q. Ini kan P-nya kan yang kita cari, P per sin P. P ini pasti per dengan sudut yang berseberangan, dan Q-nya ini pasti per dengan sudut yang berseberangannya juga. Berarti nanti kalian tulis P per sin P sama dengan Q per sin Q ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Nah, tulis lagi sini sin P, P sama dengan atau P per sin P, P-nya berapa tadi di sini? Sin P-nya adalah 60 derajat. Berarti sin 60 derajat sama dengan Q-nya diketahui berapa di sini adalah 10 derajat. 10 per sin 45 derajat karena Q-nya kan 45 derajat. Kemudian P per sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Itu sama dengan 10 per sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, jadi kita kali silang P kali setengah akar 2, maka jadi P setengah akar 2, kemudian setengah akar 3 kali 10 kalian tulis di sini. Jadi dia kan kali silang ya. Nah, kayak gitu. Kemudian P setengah akar 2 itu sama dengan 10 kali 1 bagi 2, 5 akar 3. Dan P kalian tulis di bawahnya 5 akar 3 per setengah akar 2. Kemudian, nah, kalau sudah sampai di sini, yang kalian bisa sederhanakan cuman yang di depannya ini aja. 5 dengan setengah, 5 dibagi setengah itu berapa? 5 dibagi setengah sama dengan 5 dikali 2 per 1, karena pembagian itu dibalik menjadi 2 per 1 ya. Pembagian itu dibalik menjadi kali. 5 kali 2 10, 10 per 1 ya 10. Jadi kalian tulis di sini berarti 5 kali 2 10, akar 3-nya tetap per akar 2-nya tetap. Nah, karena sudah sampai sini, kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar yang berpenyebut ya, penyebut yang berakar maksudnya. Nah, jadi 10 akar 3 per akar 2 ini dikalikan dengan akar 2 akar 2. Kenapa? Karena penyebutnya akar 2. Kalau misalnya penyebutnya akar 3, maka dikali dengan akar 3 akar 3. Supaya dia rasional, maka wajib dikali ya dengan penyebutnya. Wajib itu berlaku untuk yang memiliki akar. Oke. Nah, sekarang 10 akar 3 kali akar 2 berarti 10 kali 1 kan 10, akar 3 kali akar 2 akar 6. Akar 2 kali akar 2 itu berapa? Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2 ya kan? Berarti dia tetap, jadi tulis di sini 2. 10 bagi 2 5 akar 6. Nah, ini jawabannya.
Oke. Silakan kalau mau dicatat silakan dicatat. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Oke, ini contoh soal yang kedua. Masih aturan sinus ya, tapi di sini kita menghitung sudutnya. Diketahui sebuah segitiga ABC diberikan panjang C sama dengan 8 akar 2, panjang B sama dengan 8, dan sudut B-nya adalah 30 derajat. Hitunglah sudut C. Berarti kita mencari berapa sudutnya atau berapa derajat sudutnya itu ya. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah gambar dulu segitiganya supaya lebih lebih paham. Jadi kalian gambar dulu segitiga ABC, kemudian kalian tulis diketahuinya di mana saja panjang C. Nah, ini kan C besar. Kalau C besar kan berarti dia berseberangan dengan C kecil. Kalau B besar berseberangan dengan B kecil. Kalau A besar ini berseberangan dengan A kecil. Nah, ini kan C kecil ya sebenarnya, ini C sama dengan 8 akar 2 karena dia dikatakan di sini panjang, berarti seberangannya ini. Nah, 8 akar 2 ditulis di sini. Panjang B-nya 8, berarti yang ini ya. Panjang tuh yang ini, B-nya 8 dan sudut B-nya 30 derajat, berarti di sini. Hitunglah sudut C. Nah, sekarang kita tanyakan adalah yang ini. Ya, jadi langsung saja. Nah, karena kita ketahui di sini ada dua sisi yang diketahui ya, sedangkan kita mencari cuma satu, mencari sudutnya, maka kalian tulis di sini kan di sini B per sin B, maka tulis di sini B per sin B sama dengan ini C per sin C, C per sin C. Aturan sinus itu pokoknya dia panjangnya ini nanti akan dibagi atau pernya dengan sudutnya tersebut. Seperti ini nanti C kecilnya ini akan dibagi dengan sudut C, B kecil ini akan dibagi dengan sudut B. Kalau misalnya kalian mencari A kecil ini pasti nanti dibagi dengan sudut A. Tapi kan di sini sudut A-nya tidak ada kan? Jadi kita cari yang diketahui saja. B per sin B sama dengan C per sin C. B-nya berapa? B-nya di sini 8 per sin B berarti sin 30 derajat karena B-nya diketahui 30 derajat. C-nya ini, C kecilnya adalah 8 akar 2 per sin C. Kita tulis lagi 8 sin 30 derajat adalah setengah sama dengan 8 akar 2 per sin C. Karena dia diketahui, maksudnya ditanyakan C-nya berapa, maka tetap kita tulis sin C. Kemudian kita kali silang. 8 kali sin C tulis di sini, setengah kali 8 akar 2 ditulis, 8 sin C ditulis lagi. 1 kali 8, 8 bagi 2, 4 akar 2. Nah, kemudian sin C sama dengan 4 akar 2, 8-nya ini kita pindah ruas ke bawah. Jadinya nanti 4 akar 2 per 8. Kemudian sin C sama dengan 4 per 8 ini bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 4. Jadinya 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, akar 2. Nah, sin C sama dengan setengah akar 2. Nah, sekarang karena yang ditanyakan di sini adalah hitunglah sudut C-nya, berarti sin yang hasilnya adalah setengah akar 2 itu sudutnya adalah 45 derajat ya. Jadi sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, maka sudut C-nya adalah 45 derajat. Nah, kalian bisa buka sudut istimewa, tabel sudut istimewa, lihat apakah benar sudut sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya. Kalau benar ini jawabannya ya, sin C-nya setengah akar 2 atau sudut C-nya itu sama dengan 45 derajat. Oke.